7 ikan hias air tawar. Pertama, ikan arwana. Teman-teman tahu nggak? Ikan arwana termasuk jenis ikan purba loh. Dalam sebuah studi genetik serta temuan fosil menunjukkan bahwa arwana setidaknya telah hidup di bumi sejak 220 juta tahun yang lalu. Jadi, ikan arwana ini telah hidup sejak zaman dinosaurus loh. Wow, lama sekali ya. Orang-orang banyak memelihara ikan arwana ini karena konon katanya bisa membawa keberuntungan, kekayaan, dan kemakmuran. Kedua, ikan koi. Ikan koi berasal dari ikan mas atau karper yang merupakan ikan nasional Jepang. Nenek moyang koi adalah ikan mas yang berasal dari Asia Timur, terutama Jepang. Awalnya, ikan koi ini diproduksi peternak yang membudidayakan ikan mas hitam sebagai sumber makanan untuk bertahan hidup. Kemudian, ada ikan mas yang menghasilkan anakan ikan mas berwarna cerah yang menonjol dari ikan-ikan lainnya. Lama-kelamaan, ikan mas yang berwarna cerah itu dianggap sebagai karya seni yang indah. Nah, pola mutasi alami ini kemudian diperhatikan peternak dan mulai menghilangkan dan mengembangbiakannya secara selektif yang kemudian menjadi ikan koi. Ketiga, ikan lohan. Ikan hias mahal ini pertama kali dibiarkan di negara Malaysia sekitar tahun 1993. Dengan mengawinkan beberapa jenis ikan dari keluarga Cichlidae, peternak ikan hias tersebut terpesona saat menemukan punuk di kepala ikan cichlid tersebut. Setelah itu, ikan tersebut memiliki sebutan kalori, yang artinya kapal tempur. Ciri dahinya yang menonjol dan unik serta corak warna sisiknya yang indah membuat popularitas ikan lohan cepat meroket di kalangan masyarakat dunia. Selain itu, muncul pula mitos orang Taiwan yang menganggap bahwa dahi ikan lohan yang menonjol adalah sumber keberuntungan bagi pemiliknya. Dari mitos tersebut, tidak sedikit orang yang akhirnya berlomba-lomba untuk memelihara dan memperoleh ikan lohan, meskipun harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Keempat, ikan cupang. Ikan cupang atau juga disebut ikan aduan siam adalah ikan yang berasal dari Asia Tenggara. Ikan cupang sudah ada dari ratusan tahun yang lalu dan tempat asal mereka dari lembah Mekong Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan sebagian wilayah di Cina. Ikan cupang liar dapat ditemukan di habitat aslinya di kolam dangkal, persawahan, dan aliran yang berada di suhu lebih dari 80 derajat Celcius. Di alam liar, cupang jantan tidak pernah menunjukkan sirip yang indah. Cupang dengan warna sirip dari merah sampai keemasan yang terlihat sangat indah merupakan hasil dari pengembangbiakan selektif. Selain sebagai ikan hias, cupang jantan dikenal sebagai petarung yang secara agresif membuka tutup insangnya dan menggigit sirip jantan lain. Kelima, ikan koki. Ikan mas koki berasal dari Cina, di mana ikan karper crucian adalah nenek moyang dari ikan mas koki. Habitat ikan mas koki adalah air tawar dengan
Sains itu tak hanya tubuhnya, tapi juga kemampuan ingatannya. Ikan mas koki memiliki ingatan yang lama, bisa hitungan pekan, bulan, bahkan tahunan. Jika ikan itu diberi makan di satu sisi akuarium, maka akan segera mengingat untuk tetap berada di situ setiap kali mau makan. Ikan ini sangat mengenali pemiliknya atau yang sering memberi makan loh. Itu sebabnya ikan mas koki juga bisa ketakutan ketika melihat orang baru. Keenam, ikan diskus. Ikan diskus ditemukan pertama kali oleh Dr. Johann Jacob Haeckel tahun 1840 di kota Manaus, Brazil. Ikan tersebut lantas diberi nama Haeckel discus. Ikan ini berkembang biak di musim penghujan pada habitat aslinya, di antara Desember hingga Januari. Saat tingkat kesadahan air sungai lebih lunak dan kadar pH air cenderung asam. Ciri khas dari ikan diskus adalah bentuknya yang bulat pipih layaknya sebuah cakram. Habitat asli ikan diskus adalah perairan yang cenderung tenang serta dangkal di wilayah pedalaman Amazon, Brazil. Secara perilaku, ikan diskus merupakan tipe pendiam dan tidak agresif. Karena itu, tetap aman meski digabungkan dengan jenis ikan hias yang berbeda lainnya di dalam satu akuarium. Gerak-gerik dan perilaku ikan diskus cenderung anggun, berenang dengan tenang, bersahabat, dan unik. Ketujuh, ikan gapi. Ikan gapi banyak disukai untuk menghiasi akuarium karena warnanya yang cantik, lincah, dan mudah dikembangbiakan. Tapi tahu nggak nih teman-teman, awalnya ikan ini dulu digunakan sebagai pengendali hama nyamuk karena dia doyan banget nih makan jentik nyamuk. Wah, di Indonesia sendiri, jenis ikan ini tergolong mudah berkembang dan termasuk ke dalam kelompok ikan live bearer, yaitu jenis ikan yang bersifat ovovivipar. Telur ikan gapi berkembang dan menetas di dalam tubuh gapi betina, sehingga langsung melahirkan anak-anak ikan yang memiliki tubuh sempurna dan sudah dapat berenang sendiri. Dari berbagai sumber disebutkan gapi betina melahirkan hingga mencapai 50 ekor anak ikan. Bayi ikan gapi langsung mandiri begitu lahir. Bisa cari makan sendiri berupa ikan-ikan kecil dan larva serangga